Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kalian tahu nggak sebenarnya hal-hal yang membuat banyaknya orang-orang, terutama orang muslim itu saling berperang di antara mereka, itu rendahnya karena ilmu sejarah. Banyak hal itu terungkap. Kalau kita meneliti tahu, oh ternyata karena mereka tuh banyak rendah soal pengetahuan ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu kan sebagai apa tuh? Sebagai acuan agar kita tuh berhati-hati. Agar kita tuh tahu, oh sudah ada yang terjadi seperti ini, seperti ini. Di pondok pesantren, bahkan di sekolah sejarah itu nggak terlalu banyak. Mungkin kalau orang belajar khusus, kuliah atau apa, di jurusan sejarah atau apalah seperti itu, dia lebih egaliter, dia lebih tidak mudah marah, banyak gitu loh. Ini ada dari Cak Islah Bahrawi, ini dia. Nah, itu bisa dihadirkan nanti Gus Ainun mungkin koordinasi sama Pak Kapolsek atau Kasat Intel mungkin. Ya Pak Kasat ya. Hah? Iya Kasat Intel. Ya, mungkin beliau punya petanya karena kalau saya minta ke Satgaswil Densus Jawa Timur yang di Surabaya takutnya nggak cepet geraknya. Kemudian kalau di Madura enak cepet karena ada Subsatgasus kalau di Madura. Ya, Bu Sofi biasanya. Bu Sofi itu hafal. Minta tolong nanti, mohon maaf kalau urusan transportnya nanti urusan saya. Buat Napiter itu. Ya melarat-melarat saya melarat. Pentingnya para napiter di-up agar banyak oknum yang radikal di Indonesia ini berubah dan sadar. Doktrin yang melekat di otak mereka tuh susah untuk dilepaskan. Ini juga perlu dana yang lebih gitu loh, terutama di BNPT agar maksimal. Selama ini BNPT sudah tergolong sukses lah mengelindingkan soal ini. Banyak, ya ada beberapa lah para napiter di-up keluar agar orang itu yang pemikirannya masih radikal dia itu tergugah dan sadar, oh ternyata dia yang sudah begini-begini akhirnya sadar. Oh ternyata pemahaman saya selama ini itu salah gitu loh. Itu harus. Ini juga penting gitu loh. Tapi ada lagi juga yang penting, selain para napiter yang sudah sadar, ada lagi sesungguhnya lahan yang lain itu. Apa radikalisme doktrin dari orang yang ngatur nabi. Ini sama radikalnya, pemikirannya sama kok. Gampang mudah marah, gampang terhasut, gampang disuruh-suruh semacam itu. Seakan-akan dia membela itu, ternyata yang dibela itu benar-benar turunan Kanjeng Nabi yang asli. Nah, ternyata kan KW. Ini juga banyak doktrin-doktrin yang mengenai mereka. Nah kemudian yang kedua Gus, ini soal sejarah. Saya tuh begini, ada satu kejadian di Mesir. Ada salah seorang pemikir yang kemudian dituduh menjadi liberal. Ini dituduh liberal. Gara-garanya apa? Dia mengungkap sejarah-sejarah tidak nyaman. Dia menulis semua sejarah-sejarah tidak nyaman setelah Rasulullah. Kita berbicara after the Prophet era. Setelah Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, ini kan di Madinah ini luar biasa konfliknya. Luar biasa konfliknya. Lalu kemudian pemikir Islam ini yang bernama Faraj Faudah menulis sebuah kitab namanya Haqiqatul Ghaibah. Gara-gara dia membuka semua sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian ketika dia mengemudikan kendaraan di Nasir City, dia diberondong tembakan oleh Ikhwanul Muslimin dan terbunuh. Kelompok-kelompok yang kemudian berusaha menutupi sejarah-sejarah yang tidak nyaman ini, kemudian memberi pengaruh kepada kita hari ini tidak pernah bisa belajar dari sejarah kejahatan kelak. Semua ditutupi. Permusuhan Sunni dan Syiah yang berlangsung 1400 tahun lebih ini. Dan mengapa masih awet? Karena semua sejarah permusuhan itu ditutup dari dulu. Karena melibatkan dua sahabat utama, Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ini kesalahan kita. Apakah orang Kristen tidak punya sejarah yang jahat masa lalunya? Punya. Tapi dibuka. Lalu orang Kristen belajar dari sejarah yang tidak nyaman itu. Sehingga hari ini orang Kristen damai-damai saja. Tidak seperti kita yang masih saling bacok sama orang Islam. Karena apa? Kita menutupi sejarah masa lalu. Soal penghormatan kita kepada para sahabat. Kita meyakini itu. Kita menghormati. Apakah kemudian kalau kita belajar dari sejarah kemudian salah?
Apakah kita harus percaya kepada hadis-hadis dhaif yang sebenarnya waktu itu ingin meredam orang-orang supaya tidak terlalu terjebak dalam berbagai polarisasi konflik di Madinah. Mulai dari konfliknya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sampai konfliknya Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Banyak sekali hadis dhaif keluar yang meminta semua sejarah-sejarah kejahatan itu ditutupi. Sehingga apa? Kita tidak pernah belajar. Saya sudah mengatakan itu di Tubat. Pak, kalau saya menyembunyikan beberapa nama dari sejarah yang tidak nyaman, iya, saya akan sembunyikan. Tapi soal konflik yang membunuh Sayyidina Utsman, soal konflik yang meracuni Sayyidina Hasan, soal konflik yang membantai Sayyidina Husain, soal konflik yang kemudian membunuh Sayyidina Umar, pengkhianatan Marwan bin Hakam, masa nggak boleh kita buka? Bukalah, supaya kita belajar. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Eropa. Kejahatan ini. Tapi orang Kristen tidak ada yang menyembunyikan sejarahnya. Sehingga mereka kemudian membuat sebuah perjanjian namanya Westphalia Agreement dan Peace of Prague, dan mereka kemudian menghindar dari berbagai peperangan dengan sesama orang Kristen. Berbagai kisah-kisah perang-perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam. Belum kita bercerita tentang perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin di Saudi. Membunuh 13.000 orang Saudi. Sesama orang Islam. Nah, ternyata banyak sekali orang oknum-oknum radikal di Indonesia ini yang rendah soal literasi ilmu sejarah. Lihat faktanya saja soal para teroris itu. Mereka dulu seperti apa? Lalu yang sekarang ini para mukibul saat percaya bahwa si dia ini, klan ini punya jasa dalam sejarah Indonesia. Ternyata kan tidak. Faktanya mereka dulu itu memang turunan imigran yang didatangkan Belanda di Indonesia. Sejarah kemerdekaan lah, bahkan sampai NU. Ormas paling besar yang disasar juga. Lihat juga orang-orang yang dulu itu memang turunan dari Andek Belanda sampai saat ini coba membalikkan fakta. Mereka seberaninya seperti itu karena apa? Karena para mukibul ini ada. Dan mukibul ini dianggap jongos sejati yang bisa dibodohi. Dengan hanya saya ngaku nih, saya kenal Kanjeng Nabi. Mereka tuh rela disuruh apa saja. Karena kita nggak pernah mau belajar. Sa'ad bin Ubadah dan konfliknya dengan Sayyidina Umar, nggak ada yang mau buka, Pak. Saya yang pertama kali buka di berbagai media. Supaya apa? Kita jangan lagi saling batok, saling berantem, saling mengkafirkan hanya gara-gara persoalan kekuasaan politik. Nah, justru karena kita tidak pernah bisa belajar dari sejarah-sejarah kelam itulah kemudian kita dimanfaatkan oleh orang-orang barat menggunakan proksi-proksi politik sehingga kita akhirnya mudah dipecah belah. ISIS dan Al-Qaeda ini sama-sama Wahabi, Pak. Sama-sama punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah. Sama. Tapi dua-duanya bermusuhan coba. Sama-sama Islam, manhajnya Wahabi, ijtihad yang dipakai sama, fatwa-fatwa yang dipakai oleh ulama yang sama. Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawakkus. Sama. Tapi mereka bermusuhan. Kenapa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Saya mengungkap, bahkan saya tidak ngarang. Pembunuhan Sayyidina Utsman itu melibatkan Muhammad bin Abu Bakar yang nulis siapa? Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa halaman 81. Saya sudah terangkan. Tapi saya dikafirkan gara-gara begitu. Saya tidak ingin mengumbar kejahatan-kejahatan para sahabat. Justru saya ingin menceritakan sahabat-sahabat yang dibantai oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita belajar dari kejadian itu. Apa gunanya kalau bukan untuk pelajaran sejarah-sejarah yang sudah berumur 1400 tahun, kalau kemudian kita buka hari ini ke generasi berikutnya? Generasi yang gagal menguasai sejarah itu adalah generasi yang mengisi masa depannya dengan kekosongan-kekosongan. Ini kata siapa? Kata Rumi. Jadi pelajari sejarah, makanya tarikh itu menjadi penting. Makanya saya itu ke Amerika belajar sejarah Islam. Di Zaituna. Yang saya pelajari sejarah Islam. Belum saya buka semua sebenarnya ini, Gus. Yang saya buka itu hanya satu perintil saja. Kalau dibuka semua, ya artinya memang akan guncang, tapi saya memilih tidak. Yang bisa saya buka itu adalah sejarah-sejarah yang bisa menjadi hikmah bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini bahwa kita tidak boleh lagi saling bantai sesama orang Islam.
Saya buka sedikit dalam satu kajian bersama Ustadz Buya Syakur. Buya Syakur Yasin, Candang Pinggan Indramayu. Ketika itu kita membuka sedikit bahwa Rasulullah itu wafatnya diracun. Pada heran kok. Ini juga mungkin heran bahwa Rasulullah diracun. Ngarang, enggak, ada literaturnya. Ada kitab tarikh yang menulis itu. Cuma ya nggak mungkin lah dibuka. Gitu loh. Prosesnya seperti apa, siapa yang meracun, orang kafir mana yang meracun. Nggak perlu dibuka, nanti kita akan benci kepada orang-orang yang berbeda. Ini saya buka karena memang ada di media. Saya bercerita tentang itu bersama Buya Syakur Yasin. Banyak sekali yang mesti dibuka. Tapi kalau pembunuhan Sayyidina Utsman yang melibatkan orang Islam juga, ya harus dibuka supaya menjadi pelajaran bagi kita apa? Sesama orang Islam nggak boleh saling mencelakai. Hanya gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini pelajarannya. Dan tidak boleh juga atas nama kekuasaan, lalu setiap orang yang berusaha mengkritik, kemudian berusaha didolimi, dibunuh, diburu, dipersekusi. Ini pelajarannya. Sama seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipersekusi oleh Bani Umayyah. Ini pelajarannya. Mentang-mentang sedang berpuasa menjadi pemimpin, jangan kemudian kalau ada orang yang berusaha mengkritik, kemudian dikejar, dipersekusi, ditangkap dan sebagainya. Jangan. Saya juga tidak setuju kok kalau negara ini main tangkap-tangkap aja. Kalau delik hukumnya tidak kuat dan sumir, jangan ditangkap. Restoratif aja, matre saja. Setuju saya. Karena kalau tidak, ini tidak ada bedanya dengan Yazid bin Muawiyah atau Walid bin Yazid yang main tangkap. Nah ini Gus. Saya tidak ingin membuka kebobrokan-kebobrokan yang lebih kelak. Kita setuju pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan ini dilakukan oleh sesama orang Islam atas fitnahnya Marwan bin Hakam. Cukup. Artinya apa? Kita jangan percaya kepada sesama orang Islam yang memfitnah sesama orang Islam sehingga sesama orang Islam akan saling tikam. Imannya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, tapi gara-gara politik berantem. Nah ini nggak boleh ini. Pelajarannya dari mana? Terbunuhnya Sayyidina Utsman, terbunuhnya Sayyidina Ali, terbunuhnya, teracunnya Sayyidina Hasan, dan juga pembantaian terhadap Sayyidina Husain. Terbunuhnya Sa'ad bin Ubadah, terbunuhnya Sayyidina Umar. Semua karena persoalan-persoalan konflik politik yang nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya kita belajar. Peluang-peluang menutupi sejarah-sejarah kelam ini yang dipakai oleh orang barat kemudian memanfaatkan kebodohan-kebodohan kita karena kita tidak bisa belajar dari sejarah. Padahal semua itu literaturnya komplit, plit. Semua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mencatat setiap kejadian itu. Dan kitabnya itu dijual bebas dari sejak zaman dulu, dari sejak zaman 1100 abad ke-12 sudah dijual bebas dan dicetak secara berkala di Darul Fikri di Kairo dan juga Darul Fikri di Libanon. Nggak ada yang ditutupi. Cuma kemudian kita atas nama kita harus betul-betul khidmah kepada tabi'in kita. Bukan begitu cara menghormati para sahabat. Bukan begitu. Jadikan pelajaran-pelajaran dari mereka itu sebagai tuntunan kepada kita hari ini. Gitu, ya. Mohon maaf Gus, ini pendapat saya. Karena memang ini selalu menjadi permasalahan karena saya dianggap mengumbar aib. Saya tidak mengumbar aib, saya ingin memberikan sejarah supaya kita belajar dari kejadian-kejadian masa lampau. Karena yang maksum ini hanya Rasulullah. Setelah itu kemudian menjadi manusia biasa dengan segala konflik-konflik batin dan konflik-konflik muamalahnya. Semua sama. Nah, fitnah dan hasud ini biasanya bisa membesar lewat gerakan-gerakan radikal yang berbau agama. Tentu lewat siapa ya? Lewat orang tertentu yang dia mempunyai masa. Dan masa-masa ini kebanyakan ya itu tadi, yang sudah kena doktrin. Apalagi misalkan pemimpinnya ini orang yang gila mau mendirikan negara Islam. Gila mau mendirikan negara Kristen misalkan. Nah itu yang paling mudah. Dan hal ini bisa jadi besar jika ada dorongan dari politik. Orang-orang yang berkuasa. Lalu dapat apa pemimpin ormas ini, gerakan ini, kelompok ini? Ya dapat uang lah, privilege dan lain sebagainya. Itu pasti dapat. Walau kadang dia sendiri juga karena apa? Sesungguhnya punya misi tertentu. Tetap dia akan menggunakan misi-misi dia itu diselipkan ke situ. Entah mau mendirikan negara Islam atau mau mendirikan negara Kristen dan lain sebagainya. Pokoknya negara yang mereka yakini lah gitu loh. Padahal mereka sudah hidup di suatu negara yang sudah jalan sekian lama.
Ada juga yang modelnya apa, kepura-puraan. Saat ini kita tidak boleh berbicara saudara, mengaku kita mau mendirikan negara Islam, misalkan begitu. Kita akan habis dihabisi. Kita nggak usah berbicara semacam itu. Padahal dia tuh masih punya otak untuk mendirikan negara Islam, negara Kristen, negara Hindu, dan lain sebagainya. Misalkan ada yang begitu. Ini tuh takiyah gitu loh. Di dalam ajaran agama Islam, siapa sih golongan yang paling jago bertakiyah? Makanya jangan heran saat mereka tuh memuja-muja makam debat megah. Megahnya wah. Nggak ada orang-orang NU semacam itu, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada. Tapi di mereka tuh ada. Apakah mereka tuh benar-benar aswaja? Atau aslinya memang itu Syiah misalkan? Atau aslinya itu memang gerakan-gerakan dari agama lain yang keras? Misalkan jika ada. Kita ini suka bertakiyah. Banyak tokoh-tokoh itu bertakiyah. Mereka nuduh PKI itu. Dulu mereka saat mau berpolitik, tapi mereka tidak membuat partai politik, mereka juga sama. Melontarkan tuduhan PKI, tuduhan adu domba, perusak rakyat, dan lain sebagainya. Istana iblis, istana dajjal. Lah, untuk sekarang ini misalkan ada soal kajian nasab yang naik, sama apa yang mereka katakan. PKI, adu domba. Mereka tuh gak punya senjata, apa bersenjataannya ya semacam itu, membodohi para mukibulnya. Setelah era-era teroris ini mereda, ya ini era ini lagi yang sebenarnya dulu pun ada, tapi tidak digarap. Mungkin lebih fokus kepada orang-orang yang berhubungan dengan teroris. Padahal ini hampir sama tapi beda. Gak bisa disebut teroris, gak bisa sesungguhnya, karena mereka tidak melakukan itu. Tapi cara-cara mereka itu sangat mudah terjangkiti pemahaman teroris. Satu hal yang paling mudah dari mereka itu radikal. Makanya kemarin ada kan kasus di salah satu Jawa Barat itu. Pengurus NU, mobilnya kenapa itu kemarin? Itu di tengah jalan. Itu loh bimbingan didikan dari orang-orang yang berpikir radikal.